Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, pada video kali ini saya akan membahas cara merangkai rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Sebelumnya, kalian udah paham belum rangkaian seri, paralel, dan campuran itu apa? Kalau belum, mari kita lanjut ke pembahasannya. Jadi, pembahasan pertama kita akan membahas rangkaian seri. Sebelumnya teman-teman udah tahu belum rangkaian seri itu apa? Nah, kalau belum tahu, rangkaian seri adalah rangkaian yang proses penyusunannya dilakukan secara berjejer atau berderet. Alat dan bahan untuk menyusun rangkaian seri itu ada dua buah fitting dan lampu, satu jenis saklar, ada 3 kabel prop merah dan hitam, 1 buah fuse, dan 1 buah aki. Jadi mari kita langsung ke cara merangkainya. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas cara merangkai rangkaian seri. Yang pertama kita sambungkan fuse ke kabel saklar dan kabel prop merah ke saklar juga. Dilanjut kabel prop merah kita sambungkan ke lampu. Dan lampunya kita pasang ya. Dan kita sambungkan kabel prop hitam ke kabel fitting. Jika sudah, maka kita langsung pasang ke aki. Ya, bisa dilihat rangkaian seri ini tidak terlalu membutuhkan banyak kabel karena rangkaian seri ini disusun secara berderet. Jadi di sini juga saklar memiliki fungsi untuk mematikan dan menjalankan arus listrik. Rangkaian seri juga memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan. Di antaranya, kekurangan rangkaian seri adalah jika kabel terlalu banyak, maka nyala lampu akan semakin redup. Dan yang kedua, jika salah satu lampu mati atau rusak, maka lampu yang lain akan mati. Kita praktekkan ya. Kita lepas dulu. Nah, bisa dilihat lampu yang lain akan mati jika salah satu lampu rusak atau dicabut. Kelebihan dari rangkaian seri adalah rangkaiannya itu tidak terlalu rumit dan tidak terlalu makan banyak biaya. Kira-kira seperti ini rangkaian seri ya. Nanti kita bisa lanjut ke pembahasan rangkaian paralel. Nah, jadi untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas rangkaian paralel. Nah, sebelumnya teman-teman sudah tahu belum rangkaian paralel itu apa? Jadi, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara berjajar sehingga membentuk cabang di antara sumber arus listrik. Mari kita lanjut ke cara merangkainya. Agar lebih aman, kita lepas terlebih dahulu ya prop merah dan prop hitamnya. Lalu kita lepas prop merah yang terhubung pada kabel fitting lampu. Kita lepas juga yang prop hitam. Jika sudah, maka kita jadikan satu kabel yang ada pada dalam fitting. Lalu kita tempelkan atau pasang prop hitam kepada skun. Gunanya adalah agar tidak mudah patah atau terlepas. Yang kedua, kita sambungkan prop merah ke spun lagi. Jika sudah, maka pasang prop hitam ke aki tegangan min dan prop merah ke aki tegangan
plus. Lalu kita nyalakan, ya bisa dilihat. Jadi seperti inilah gambaran rangkaian paralel. Jadi rangkaian paralel memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan. Di antaranya, kekurangan rangkaian paralel memiliki lebih banyak kabel dan yang pastinya akan menghabiskan banyak biaya. Rangkaiannya cenderung lebih rumit jika dirangkai. Dan kelebihan rangkaian paralel adalah jika salah satu kabel atau lampu rusak atau lampu jika dilepaskan dari tempat, maka kabel yang lain akan tetap menyala. Ya bisa dilihat ya, tetap menyala. Dan kelebihan yang lain, rangkaian paralel jika dinyalakan lebih terang dibandingkan dengan rangkaian seri. Selanjutnya, kita akan membahas rangkaian campuran. Apa sih rangkaian campuran itu? Rangkaian campuran adalah rangkaian gabungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Mari kita rangkai rangkaian campuran. Untuk merangkai rangkaian campuran, kita cukup menambahkan satu buah lampu. Jadi yang awal mula kita lepas prop merah, lalu kita pasangkan kabel ke spoon. Lalu kita pasangkan prop merah ke kabel. Nah, lalu kita nyalakan ya. Nah, jadi seperti ini gambaran rangkaian campuran, yaitu rangkaian campuran yang terdiri ini rangkaian seri dan ini rangkaian paralel. Kelebihannya yang pertama, rangkaian campuran tidak mudah mengalami panas atau overheat. Yang kedua, dapat menghasilkan penghematan energi. Yang ketiga, ada tegangan yang keluar pada rangkaian campuran cukup tinggi. Lalu kekurangannya, banyak komponen bisa meningkatkan resiko terjadinya hambatan. Dan yang kedua, membutuhkan banyak biaya karena kita memerlukan banyak komponen untuk membuat suatu rangkaian campuran. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya tentang rangkaian seri, paralel, dan campuran. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasannya kurang jelas atau penjelasannya kurang dapat dipahami. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.